atas waktunya. Malam ini kita akan bersama melihat tentang apa yang dituliskan oleh Santo Bernardus tentang mencintai Tuhan. Beliau menuliskan ada 4 tingkatan dalam mencintai Tuhan. Nanti akan kita lihat bersama. Terlebih dahulu kita mari melihat siapa beliau ini. Beliau lahir pada tahun 1090 di Fontaines, di Lyon, Perancis. Anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan bangsawan. Lalu karena dari keluarga bangsawan, beliau memiliki pendidikan yang baik. Dan kenyataannya, beliau ini sangat-sangat senang belajar sastra dan kitab suci. Kenapa demikian? Ini ada yang melihat ada kemungkinan semangat ini diwarisi dari ibunya. Kan ibunya juga sangat berbakat di dalam sastra dan sekaligus juga dalam pelajaran kitab suci. Jadi ibunya ini dulunya memang diharapkan menjadi seorang biarawati, maka oleh orang tuanya juga disekolahkan di sekolah yang tepat untuk itu. Tetapi kemudian dilamar oleh bangsawan yang akhirnya menjadi ayahnya dari Santo Bernardus itu. Ayahnya bernama Teselin dan ibunya bernama Alets dari Montbard. Nah, karena kecerdasannya di situ, dia memang mumpuni di dalam studi kitab suci, akhirnya beliau memiliki minat yang memang sangat luar biasa juga dalam hidup rohani. Nah, oleh karena itulah orang memperhatikan bahwa dia sungguh-sungguh memiliki perhatian terhadap olah kesalehan dan devosi kepada Santa Perawan Maria. Nah, ibunya sendiri meninggal pada saat Bernardus berusia 19 tahun. Nah, sama seperti anak-anak muda pada waktu itu, setelah sepeninggal ibunya, dia juga mengalami situasi yang tidak enak secara psikologis karena kehilangan orang yang dicintai. Nah, akhirnya juga pergaulannya juga ikut dengan anak-anak yang lain. Tapi baru kemudian dia berubah untuk mengambil posisi mundur dari keramaian dunia dan menyepi dalam hidup doa. Karena memang pada dasarnya dia adalah anak yang saleh. Nah, oleh karena itulah dia kemudian berusaha untuk masuk ke biara. Nah, kemudian dia bisa masuk ke biara Sistersian pada tahun 1112, lalu 3 tahun kemudian dia ditunjuk menjadi abbas atau pimpinan biara di Clairvaux tahun 1115. Nah, ketika beliau ini menjadi pimpinan biara di situ, sangat dikenal kelihayannya di dalam hidup rohani. Jadi sangat perhatian terhadap perkembangan hidup rohani, bahkan dia mampu memimpin biara itu dengan baik, sehingga biara bisa berkembang. Ada beberapa puluh biara yang akhirnya didirikan pada saat itu di atas kepemimpinan beliau dengan biara induknya di Sito. Jadi tempat beliau pertama kali tadi masuk itulah yang menjadi biara induk, kemudian biara-biara lain didirikan atas semangat yang beliau tularkan kepada yang lain itu. Nah, apa saja menjadi semangat di dalam kehidupan rohaninya? Kurang lebih ada beberapa hal yang menjadi pemikirannya. Soal penyangkalan diri dan kesucian hidup. Dan ini saya kira sesuatu yang sangat umum di dalam gereja kita. Kalau orang mau sungguh-sungguh memperhatikan hidup yang diabdikan kepada Tuhan, memperhatikan kesucian,
maka mau tidak mau dia juga harus berusaha menata diri dengan menyangkal diri atau mencoba menertibkan keinginan-keinginan yang muncul di dalam dirinya supaya nggak kemana-mana tetapi fokus kepada hidup yang diabdikan kepada Tuhan ini. Nah, itulah yang menjadi penyangkalan diri di situ untuk menggapai kesucian hidup. Kemudian, beliau juga menekankan soal mengasihi Allah lebih daripada yang lain. Nah, mengasihi Allah lebih daripada yang lain ini bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi pada akhirnya juga mampu menjadi saluran kasih bagi orang lain dan dunia sekitar. Jadi pertama-tama hidupnya diabdikan untuk mengasihi Allah, dan karena kasih kepada Allah itu disempurnakan oleh Allah, pelan-pelan orang menjadi saluran kasih bagi yang lain. Karena Allah sendiri adalah kasih, dan Allah mau mengasihi seluruh umat manusia dan alam ciptaan. Nah, kita yang sudah mengasihi Allah mesti ada di dalamnya juga. Kemudian juga soal memperhatikan transformasi hidup. Ini transformasi maksudnya perubahan hidup dari hidup yang saat ini kemudian menjadi hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Lalu soal kerendahan hati ini rupanya juga menjadi sebuah perhatian yang sangat penting di dalam setiap olah rohani. Jadi secara umum kehidupan kita sebagai orang Kristiani juga mesti memiliki keutamaan ini, kerendahan hati. Karena mau tidak mau kita ini selalu digelayuti oleh kesombongan, kepingin dianggap lebih dari orang lain, dan situasi seperti itu seringkali menjadi penghambat. Apalagi ketika kita masuk dalam praktek-praktek hidup rohani. Menghambatnya bagaimana? Misalnya kita melihat orang lain lebih maju dari kita, lalu kita merasa, wah, orang itu kok seperti itu ya, saya kok tidak. Lalu muncul keinginan-keinginan tertentu, misalnya memberikan cap jelek. Wah, dia itu sok suci, oh dia itu sok baik, oh dia itu sok begini, sok begitu. Nah, akhirnya membuat kita kurang menghargai kemajuan yang dimiliki oleh orang lain atau juga kurang menghargai rahmat Allah yang dianugerahkan kepada orang yang bersangkutan. Mungkin saja Allah memang memberikan karunia-Nya kepada yang bersangkutan sehingga bisa lebih maju dari kita. Dan bisa jadi orang yang bersangkutan juga berusaha untuk mengupayakan hidup mereka secara sungguh-sungguh supaya lebih dekat dengan Tuhan sehingga membuahkan hidup yang baik. Nah, karena kita kurang rendah hati, tidak mampu mengakui itu, tidak bisa menerima situasi itu, lalu memberikan cap-cap jelek. Nah, kalau kita perhatikan dalam keseharian kita, kita juga banyak digelayuti situasi semacam itu. Apalagi kalau kita mau betul-betul memperhatikan relasi kita dengan Allah, maka kerendahan hati ini juga perlu menjadi pokok perhatian kita. Karena mau tidak mau kita mesti melihat bahwa kita ini ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah yang penuh kuasa. Allah bisa bekerja dengan caranya sendiri melalui apa yang Dia mau, bukan melalui apa yang kita mau. Sehingga Dia bisa memberikan rahmat kepada siapapun dalam bentuk apapun. Nah, kalau kita nggak rendah hati di hadapan Allah, jangan-jangan kita malah menghalangi bekerjanya kuasa Allah di dalam hidup orang lain. Atau kita sendiri menjadi penghalang untuk kemajuan hidup rohani kita. Karena kita tidak mampu melihat, menerima karya Allah yang semacam itu. Maka kerendahan hati di hadapan Allah ini perlu untuk kita pupuk, untuk kita perhatikan. Jadi kurang lebih itu yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau. Dan dalam upayanya untuk meraih kesucian itu, beliau sangat punya komitmen, jadi sangat kuat berkomitmen di situ. Sehingga juga banyak pengikut, banyak orang-orang yang mencari nasihat kepada beliau, dan banyak orang yang merasakan adanya kemajuan hidup rohani dalam bimbingan beliau. Lalu beliau dikanonisasi pada tahun 1174. Jadi kurang lebih seperti itu riwayat singkat dari Santo Bernardus. Nah, sekarang kita melihat salah satu tulisan beliau tentang cinta kepada Tuhan.
Ini sebetulnya beliau tulis kepada seorang yang minta nasihat kepadanya untuk mencintai Tuhan itu mesti seperti apa. Dan dalam tulisannya beliau juga sangat-sangat rendah hati menuliskan bahwa dia itu sebetulnya nggak bisa apa-apa, tetapi dari apa yang dia tahu, dari apa yang dia pahami dan mengerti, dari pengalaman-pengalaman hidupnya, itulah yang dia tuliskan dan dia sampaikan. Dia berharap semoga apa yang dituliskan dan disampaikan ini juga bisa membawa kemajuan hidup rohani dari yang bersangkutan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ini sangat rendah hati, tidak mau melihat bahwa dirinya itu lebih unggul dari yang lain. Tapi dia memposisikan diri bahwa ini adalah satu pandangan. Mungkin ada pandangan-pandangan lain yang juga berbeda. Mungkin ada orang lain yang jauh lebih mendalam pemikirannya atau pemahamannya atau pengalamannya. Mungkin juga ada lebih banyak orang yang bisa membimbing yang bersangkutan secara lebih baik. Jadi beliau sadar diri, posisinya ada di situ. Dan karena ada orang yang meminta untuk memberikan pemahaman tentang ini, maka beliau pun juga memberikan itu sesuai dengan kapasitasnya. Cinta kepada Tuhan ini seringkali ditanyakan ada dua hal, yaitu apa yang menjadi alasan kenapa kita kok mencintai Tuhan dan seberapa dalam kita mencintai Tuhan. Jadi ukuran mencintai Tuhan itu seperti apa? Lalu beliau menguraikan bahwa alasan mencintai Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan itu sendiri. Ini seperti dituliskan di dalam Mazmur itu. Setiap roh pasti akan bisa menyadari Tuhan itu siapa. Maka ketika mereka menyadari Tuhan itu siapa, mereka bisa berteriak ini. Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini ada dalam Mazmur bab 16 ayat 2. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Baik bagiku, meskipun ini dikatakan bagiku, tetapi baiknya Allah itu bukan berarti karena Allah itu sudah melakukan banyak hal kepadaku. Apa yang aku butuhkan diberikan, apa yang aku inginkan didapatkan, dan seterusnya. Bukan karena itu, tetapi karena Allah itu memang baik. Dan baiknya bukan karena untuk personal itu saja, tetapi juga untuk yang lain. Jadi dari dirinya sendiri Allah itu memang baik. Maka setiap roh yang memiliki kesadaran yang cukup, dia akan bisa memahami ini, bahwa Allah itu memang baik. Sehingga dia bisa mengakui, engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Nah kemudian, Santo Bernardus juga mengatakan bahwa kenapa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan itu sendiri. Itu jelas karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena apa? Kita semua dijadikan karena Allah. Kita semua dipelihara oleh kasih Allah. Kita semua dituntun juga oleh Allah sendiri. Jadi sebelum kita memiliki kesadaran yang cukup untuk mengenali itu semua, Allah sudah bekerja lebih dulu untuk kita. Jadi jelas sekali di situ bahwa Allah lah yang lebih dahulu mencintai kita dan bukan kita yang lebih dulu mencintai Allah. Makanya kalau ditanya mengapa kita harus mencintai Allah, ya karena Allah itu sendiri telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kemudian kalau diperhatikan, kasih Allah itu tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini bisa dibandingkan dengan pengalaman kita ketika mencintai orang lain. Ketika kita mau mencintai orang lain, mau mengasihi orang lain, motifnya apa? Dalam hidup berkeluarga saja masih seringkali muncul itu. Saya mengasihi suami, mengasihi istri, karena apa? Karena keuntungan-keuntungan yang didapatkan di situ. Nah, ini kemudian yang nantinya diproses supaya kasih itu menjadi semakin murni. Jadi bukan lagi hitung-hitungan, bukan lagi apa untungnya saya mengasihi Allah. Tetapi kita melihat bahwa Allah nggak pernah berpikir soal itu. Allah ketika mencintai sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh murni, memberikan ini kepada kita semua. Apa yang kita butuhkan semuanya dicukupi.
Dia tidak pernah menghendaki kita memberikan sesuatu kepadanya. Kalau pada akhirnya kita mau mengasihi Allah, mau memberikan penghormatan kepadanya, itu adalah kewajiban kita. Jadi bagi Tuhan, itu adalah kebebasan kita. Karena kita ini sudah diberi kehendak bebas. Hanya nanti memang kita akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri ketika mau menghormati atau tidak menghormati Allah. Jadi jelas sekali di situ kenapa aku Allah harus dicintai karena dirinya sendiri. Ya karena kasih Tuhan itu seperti itu. Dia nggak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Matahari dibuat untuk menyinari kita, dia nggak pernah hitung-hitungan. Udara diberikan kepada kita juga tidak pernah hitung-hitungan. Alam semesta diciptakan untuk tempat kita hidup, dia juga tidak pernah menghitung. Kita mesti memberikan kepada dia bagaimana. Nah, kemudian selain itu, dalam Roma bab 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah ini dipakai oleh Santo Bernardus untuk menegaskan bahwa ketika kita mendapatkan pewahyuan keselamatan, saat itu posisi kita ini sedang dalam situasi jauh dari Tuhan. Sedang berseberangan dengan Tuhan. Maka kita sekarang ini diperdamaikan dengan dia. Yang memperdamaikan siapa? Tuhan sendiri. Dengan cara apa? Mengutus putranya. Jadi jelas sekali di situ. Bahwa kita yang tidak memiliki jasa apapun ternyata masih ditarik oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Dengan mengutus putranya yang tunggal. Ini kan ada sesuatu yang luar biasa. Siapa orang yang mau menolong orang yang memusuhi dengan cara yang semacam ini? Mengorbankan segala hal demi menolong orang yang memusuhi. Mungkin kalau kita justru sebaliknya. Syukur kamu begitu, syukur kamu begini dan begitu. Pokoknya kalau yang bersangkutan mengalami masalah-masalah, kita malah senang. Sementara Tuhan tidak begitu. Tuhan malah nggak senang kalau kita ini masuk dalam jurang malapetaka. Makanya dia kepingin menarik kita, menyelamatkan kita. Dan posisinya pada waktu itu kita ini berseberangan dengan Allah. Tapi anehnya Allah masih mencoba menarik kita untuk masuk ke dalam kasih-Nya. Nah inilah yang digarisbawahi oleh Santo Bernardus bahwa Allah itu begitu luar biasa, maka patut kita ini mencintai Allah. Lalu juga dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini apalagi ini. Jadi jelas sekali Yohanes menegaskan hal ini. Jadi Santo Bernardus mengambil ayat-ayat ini untuk meneguhkan statement beliau bahwa Tuhan itu perlu dicintai ya karena dirinya sendiri, bukan karena kita, bukan karena yang lain. Jadi bukan karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang kita butuhkan selama ini, tetapi karena Tuhan sendiri memang seperti itu, karena Dia adalah kasih. Lalu seberapa besar kita mesti mengasihi Tuhan? Dia katakan kasih kita kepada Tuhan itu adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa ukuran. Jadi ukuran yang dipakai untuk mencintai Tuhan itu adalah tanpa ukuran. Karena Tuhan sendiri mengasihi kita juga demikian, maka kita pun juga semampu kita, semaksimal mungkin memberikan kasih kepada Tuhan. Karena sebesar-besarnya ungkapan kasih kita kepada Tuhan, masih jauh lebih besar kasih Tuhan kepada kita. Nah itu yang dia tegaskan. Makanya kita mesti mengasihi Tuhan itu dengan kasih yang tanpa ukuran, tanpa batas. Lalu dalam mengasihi Tuhan itu dia memperlihatkan kepada kita ada 4 tingkatan cinta. Jadi 4 tingkatan cinta ini kalau kita lihat nanti adalah rangkaian perkembangan kesadaran kita di dalam mencintai Tuhan. Jadi pertama-tama yang dilihat adalah mencintai diri sendiri demi kepentingan diri sendiri atau cinta yang egois. Prinsipnya Santo Bernardus menegaskan bahwa kasih itu natural.
Nah, karena natural, maka semestinya kasih ini akan mengarahkan orang pada kesadaran untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dan tidak heran karena hal itu juga dalam 10 perintah Allah dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu. Juga Yesus menegaskan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap budimu, segenap tenagamu. Jadi semua hal mesti dikerahkan untuk mengasihi Tuhan. Karena kasih itu natural. Dan kasih itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itulah, dengan pemahaman bahwa Allah itu adalah kasih, sudah semestinya sebetulnya manusia sadar untuk mengasihi Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Karena apa? Ada kerapuhan dalam diri manusia, ada halangan-halangan yang tidak memungkinkan dia untuk langsung bisa menyadari bahwa saya ini perlu mengasihi Tuhan. Yang ada di dalam dirinya adalah tubuh fisik yang membuat kesadarannya lebih terpaut pada tubuh fisik itu. Makanya dia jauh lebih banyak memperhatikan dan mengasihi dirinya sendiri. Ini saya kira sangat umum kita bisa menyadari hal itu. Apalagi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit ada bersama dengan orang lain. Pasti kita akan lebih mementingkan kepentingan kita, bukan kepentingan orang lain. Dalam banyak aspek selalu begitu. Nah, ini kecenderungan manusiawi kita. Makanya Santo Bernardus memperlihatkan ini. Jadi yang pertama-tama cinta yang level pertama paling awal itu adalah kesadaran mencintai diri sendiri. Jadi kita mencintai bukan mencintai orang lain, bukan mencintai Tuhan, tapi mencintai kita sendiri. Nah, dia mengutipkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama, bab 15 ayat 46 itu. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Maksudnya apa? Yaitu yang jasmani, bukan yang rohani. Jadi yang jasmani itu yang fisik, yang sensibilis, itulah yang menguasai kita. Maka ketika kita bisa mengambil jarak dari indera-indera kita, pelan-pelan kita menjadi sadar bahwa ada sesuatu yang ada di luar diri kita ini yang ternyata lebih menguasai kita, lebih berperan di dalam kehidupan kita. Jadi nanti pelan-pelan kita akan menyadari hal itu di dalam kejadian-kejadian di seluruh sejarah kehidupan kita. Nah, ini yang awal seperti itu. Nah, kemudian ketika kasih terhadap diri sendiri itu semakin lama semakin kuat, maka akan berlebih. Nah, cinta yang berlebih itu dialirkan kemana? Santo Bernardus memperlihatkan, ini akhirnya dialirkan kepada orang lain yang ada di sekitarnya yang kelihatan, yang juga memiliki taraf yang sederajat dengan dia. Sifat yang sama dengan dirinya, yaitu sesama manusia. Maka mulai di situ timbul jatuh cinta, timbul keinginan untuk melindungi yang lain, timbul kemauan untuk melakukan sesuatu bagi yang lain. Dan tentu masih disertai dengan embel-embel apa untungnya bagi saya ketika saya mencintai yang lain itu. Nah, ini bisa Anda semua refleksikan ketika dulu Anda semua jatuh cinta kepada pasangan. Apa yang memotivasi? Pasti sesuatu yang nilainya indrawi. Ketertarikan itu karena dorongan-dorongan indera itu. Lalu kemauan mencintai juga didorong karena hal itu. Saya mau mencintai karena saya berharap saya memiliki dia yang saya lihat cantik, yang saya lihat cakep, yang saya lihat memiliki ini dan itu, yang saya lihat punya keterampilan-keterampilan tertentu, yang saya juga sangat mengagumi hal itu, dan seterusnya. Maka kita mencintai orang itu demi sebetulnya kepentingan diri kita sendiri. Dan ini kemudian dalam hidup rumah tangga pasti akan diproses juga. Ternyata bukan itu. Kalau tetap bersikukuh di situ, pasti akan ada konflik sana-sini. Lalu hitung-hitungan siapa lebih banyak berkorban untuk siapa. Nah,
dalam proses inilah kemudian orang menjadi semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi. Ketika saya mencintai orang lain demi diri saya sendiri, ternyata ada konflik, ternyata ada gesekan, karena orang yang saya cintai itu juga berpikir yang sama. Dia juga mencintai saya karena dirinya sendiri. Jadi sama-sama mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, mulai dari situ, pelan-pelan mulai terbuka. Oh, kalau seperti ini berarti nggak beres, perlu penyesuaian. Nah, nanti mulai memperlihatkan bukan lagi soal kepentingan diri sendiri, tetapi pelan-pelan memperhatikan kepentingan yang lain. Lalu ungkapan-ungkapannya menjadi berbeda. Bukan lagi apa yang bisa saya dapatkan dari orang lain, tetapi apa yang bisa saya berikan kepada orang yang saya cintai ini. Nah, untuk bisa menyadari sampai ke situ, mau tidak mau orang perlu menyadari sumber kasih itu, yaitu siapa? Tuhan sendiri. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa Allah itu kasih. Allah itu mengasihi lebih dulu sebelum kita mengasihi Allah. Kalau kasih itu mengalir terus-menerus di dalam hidup kita, pelan-pelan dalam gesekan-gesekan seperti ini tadi, mau tidak mau kita akan berpikir soal kasih yang semacam itu. Bukan lagi kasih yang mementingkan diri sendiri, tapi kasih yang mulai memperhatikan yang lain. Nah, itulah yang nantinya mulai bergeser menuju kepada kesadaran akan sumber kasih itu, yaitu Tuhan. Nah, ini Santo Bernardus memperlihatkan dinamika perkembangan seperti itu. Jadi cinta dalam tingkat pertama ini masih berkaitan dengan cinta terhadap diri sendiri demi kepentingan diri sendiri. Lalu cinta yang kedua mulai mencintai Tuhan, tetapi masih berkaitan dengan diri sendiri. Bagaimana ini terjadi? Ketika kita berada dalam posisi yang terus-menerus baik, bahagia, hidup kita bisa berjalan dengan enak, lalu kita mengatakan ini semua karena kemampuan saya, ini semua karena kehebatan saya. Tetapi saat kita drop, jatuh, kita mulai bingung. Dan bagi orang yang beragama mulai lari kepada Tuhan. Lalu mengatakan, Tuhan tolong, saya sedang jatuh, saya butuh pertolongan, saya menderita, saya mengalami malapetaka ini. Nah, dari situ kemudian mulai muncul kesadaran lain lagi. Bahwa ternyata hidup saya ini bukan saya yang mengendalikan. Ketika saya dalam keadaan drop, jatuh, malapetaka, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya harus lari kemana? Ke otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Dan saat itu, ketika pengalaman ini terus-menerus terjadi, maka orang menjadi semakin sadar bahwa ternyata ada kuasa yang lebih tinggi yang bisa menjadi tumpuan kehidupan kita, baik saat kita senang maupun saat kita susah. Kuasa itu adalah Tuhan sendiri. Nah, ketika menyadari ini, mulailah muncul keinginan untuk mengasihi Tuhan. Mulai berpikir bahwa di luar diri saya ada kuasa Allah. Jadi akhirnya mulai mencintai Tuhan. Tetapi cinta kepada Tuhan di sini masih digelayuti motif untuk alasan diri sendiri. Jadi supaya saya tetap bahagia, supaya saya tetap nyaman, supaya saya tidak menderita, maka saya lari kepada Tuhan. Jadi saya memberikan ungkapan-ungkapan kasih saya kepada Tuhan dalam doa-doa saya, dalam persembahan-persembahan saya, supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada saya. Jadi akhirnya kembalinya ke situ, bukan kepada Tuhan, tetapi diri sendiri. Nah, dari sini kita menjadi semakin sadar, ternyata ada dinamika cinta yang semacam ini. Lalu pelan-pelan kita bisa belajar mengasihi Allah, karena sadar sungguh bahwa ya tanpa Allah kita nggak ada nilainya, tanpa Allah kita nggak ada artinya. Nah, dari situ kemudian kita mulai sedikit terbuka nantinya. Siapa sih sebetulnya Tuhan untuk saya, dan apakah saya membangun relasi dengan Tuhan ini
harus dengan motivasi demi diri sendiri ini atau demi Tuhan. Nah, pergulatan-pergulatan ini pasti akan muncul di dalam perkembangan relasi dengan Tuhan itu karena pengalaman-pengalaman yang muncul. Nah, itulah yang kemudian menjadi cinta tingkat yang ketiga. Mencintai Tuhan karena Tuhan, bukan diri sendiri. Jadi karena selalu berpaling kepada Tuhan, selalu mencari pertolongan kepadanya, maka orang menjadi sadar bahwa, oh ini loh, Tuhan ini ternyata begitu toh. Dia itu masih memperhatikan saya, dia itu masih mau menolong saya, dia masih mau membantu saya. Walaupun dalam sekian panjang waktu hidup saya itu, saya nggak pernah memperhatikan Tuhan. Tapi ketika saya jatuh, Tuhan masih mau menolong saya. Nah, pengalaman berulang akan situasi semacam ini membuat orang menjadi semakin sadar bahwa dia mesti mencintai Tuhan. Dia mesti mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu pelan-pelan juga dia akan mulai berpikir soal kasih Allah yang begitu murni, kasih Allah yang begitu tulus. Ternyata Tuhan itu ketika mencintai tidak mensyaratkan sesuatu, nggak ada kondisi-kondisi apapun. Saya itu harus begini, harus begitu. Ketika saya minta bantuan Tuhan, loh Tuhan kok mendatangkan pertolongan. Nah itulah pengalaman akan kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak terikat kondisi-kondisi tertentu. Semua diberikan kepada kita. Nah ini pengalaman akan kasih yang murni itu membuat kita tertarik untuk ke sana, untuk mengalami itu dan untuk sekaligus juga memiliki cinta yang semacam itu. Nah, ini akhirnya memotivasi orang untuk semakin banyak melakukan latihan rohani, apapun itu bentuknya. Misalnya tadi mati raga, atau mungkin banyak berdoa, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan amal kasih, atau mungkin melakukan perayaan Ekaristi, sakramen-sakramen dalam gereja itu semua dikerjakan dengan baik. Nah, ini yang kemudian memotivasi orang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Karena apa? Ya ini, tertarik akan kasih Allah yang murni. Nah, kasih itu akhirnya akan digosok terus itu. Menjadi semakin murni. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Jadi bukan mengasihi dengan mengharapkan imbalan, tetapi mulai mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Jadi sekarang bukan lagi berdoa demi mendapatkan sesuatu, tetapi berdoa untuk betul-betul memuji dan memuliakan Tuhan. Sudah itu saja. Maka kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman yang muncul itu. Ketika ditanya kapan kamu berdoa, lalu jawabannya berdoa saat membutuhkan sesuatu, saat mengalami kesulitan. Supaya apa? Sesuatunya didapatkan, kesulitannya dipecahkan. Artinya itu masih cinta yang tadi, demi diri sendiri. Nah, di sini sekarang tidak seperti itu. Orang mulai terbuka lalu melihat Tuhan saja mengasihi dengan cara seperti itu. Kenapa saya harus mencintai Tuhan dengan mencari imbalan? Saya mau berdoa, saya membangun relasi dengan Tuhan sekarang bukan lagi mengharapkan imbalan, tetapi kedekatan relasi, perubahan hidup, supaya saya juga memiliki kasih yang lebih murni. Kemudian semakin dimotivasi untuk bisa melayani dalam kata dan tindakan. Jadi bukan hanya dalam kata saja, tapi juga dalam tindakan. Kemudian juga mengasihi karena pengalaman yang dikasih itu. Nah, mengasihi karena pengalaman yang dikasih ini tidak hanya diarahkan kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Jadi seperti hukum kedua, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di situ kita diajak untuk menyalurkan kasih Allah kepada yang lain. Jadi karena saya sudah dikasihi, sekarang ganti. Saya mau mengasihi dengan kasih yang lebih murni. Dan mengasihi ini saya salurkan kepada orang lain di sekitar saya atau alam sekitar saya. Nah, kemudian pelan-pelan juga berubah menjadi melakukan segala sesuatu demi Allah karena Allah itu sendiri memang baik. Jadi bukan karena mencari imbalan-imbalan dari Allah, tetapi karena memang Allah itu baik. Nah, dikatakan oleh Santo Bernardus bahwa cinta yang semacam ini, dalam tingkat yang ketiga ini biasanya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama.
di dalam rentang kehidupan kita. Kalau kita tidak mau maju, mungkin ya kita hanya berhenti di sini sampai kita mati. Di cinta kita seperti ini. Lalu kalau kita mau maju, maka kita akan sampai pada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu cinta pada tingkat keempat. Mencintai diri sendiri hanya demi Tuhan. Nah, ini bukan berarti cinta yang egois, tetapi mau mencintai seperti Tuhan mencintai. Nah, bagaimana ini dimengerti? Karena pengalaman tadi itu sekarang bisa sadar bahwa oh ternyata Tuhan itu Maha Kasih. Ternyata cara saya mencintai Tuhan itu keliru. Sekarang saya mau mencintai Tuhan dengan tulus dan murni supaya menjadi semakin baik di dalam kedekatan saya dengan Tuhan. Nah, pengalaman itu akhirnya membimbing orang pada pengalaman-pengalaman lebih mendalam akan kasih Tuhan. Pengalaman yang disebut sebagai persatuan dengan Tuhan, masuk dalam kuasa rohani Tuhan. Saat itu dia menyadari, oh ternyata kalau kita ada dalam kasih Tuhan itu seperti ini, maka saya perlu meninggalkan banyak hal supaya saya ada dalam kondisi seperti ini. Nah ini yang memotivasi orang untuk terus-menerus maju dalam hidup rohani. Akhirnya dia bisa mengesampingkan diri sendiri. Dan ini yang disebut Santo Bernardus tadi dengan penyangkalan diri. Jadi keinginan-keinginan kita bisa kita tata, kita atur, kita arahkan untuk mengingini Allah sendiri, bukan mengingini yang lain-lain. Nah, dengan semangat seperti itu, pada akhirnya kata-kata Santa Perawan Maria, jadilah kehendakmu, itu akan menjadi doa dan sukacita. Karena apa? Dia sekarang tahu bahwa kodrat saya sebagai manusia ini akan menjadi sempurna ketika Tuhan sendiri berkarya di dalam diri saya. Nah, sekarang dia bisa mencintai dirinya karena sadar bahwa Tuhan memakai dia untuk menjadi saluran kasih. Tuhan hadir dalam dirinya melalui persatuan-persatuan kasih ini. Nah, sekarang giliran dia mengaplikasikan ini dalam tindakan-tindakan yang baik. Dia melihat anugerah Tuhan yang terjadi di dalam dirinya. Karena persatuan ini bukanlah persatuan yang bisa kita latihkan. Karena ini adalah hak prerogatif dari Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan mau menarik kita masuk ke sana, maka akan terjadi. Itulah yang disebut sebagai anugerah. Nah, ini bisa dibandingkan dengan pemahaman lain tentang kontemplasi yang membawa pada persatuan dengan Allah. Ada kontemplasi aktif, kita sendiri yang mengupayakan, lalu ada kontemplasi pasif, Tuhan yang menganugerahkan. Nah, kita bisa mempersiapkan diri dalam kontemplasi aktif itu dengan olah rohani yang selama ini sudah kita tekuni. Sambil membuka hati, membuka diri akan berbagai macam kemungkinan karya Tuhan bagi kita. Lalu pada akhirnya nanti Tuhan akan menganugerahkan kepada kita anugerah-anugerah yang sudah disiapkan untuk kita sesuai dengan kapasitas kita. Sehingga ketika kita menerima anugerah itu, kita bisa memiliki cinta yang sempurna kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Nah inilah cinta tingkat yang keempat. Yang menjadi pertanyaan dari Santo Bernardus adalah, apakah cinta yang seperti ini akan bisa dicapai selama kita masih di dunia ini? Ini menjadi pertanyaan beliau. Tapi kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang lain, misalnya Teresa Avila, Yohanes Salib, kita tahu bahwa itu bisa. Jadi mereka pun juga masuk dalam persatuan dengan Allah, diubah di dalam Allah, akhirnya bisa menjadi saluran rahmat Allah untuk yang lain. Dan yang terjadi, kalau menurut Teresa Avila, muara dari persatuan akan Allah itu adalah tindakan-tindakan dan karya-karya yang baik untuk orang-orang di sekitar kita dan alam semesta yang melingkupi kita. Jadi akhirnya mengalir begitu. Allah menguasai kita, memenuhi kita dengan kasih-Nya, lalu kita pun juga mengalirkan itu untuk yang lain di sekitar kita. Ini cinta tingkat keempat.
Lalu dari semua paparan itu kita bisa merefleksikan pengalaman kita masing-masing. Kita ada dalam kondisi cinta yang seperti apa? Apakah masih dipenuhi dengan cinta diri? Apakah sudah mulai terbuka untuk yang lain? Apakah kita mencintai Tuhan itu demi diri kita sendiri? Ataukah kita sudah mulai mencintai Tuhan karena Tuhan itu sendiri? Atau kita sudah diubah untuk mencintai diri sendiri karena Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang bekerja dalam kita? Lalu, bagaimana supaya kita bisa semakin memiliki cinta yang murni kepada Tuhan? Apakah kita merasa cukup dengan kondisi kita sekarang, atau kita masih mau terus di dalam mengubah diri kita supaya cinta kita menjadi semakin baik, semakin murni kepada Tuhan. Lalu berikutnya bagaimana kita membuka diri sebagai saluran cinta murni Tuhan kepada sesama dan alam semesta. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, saudari dan saudara untuk renungan kita malam ini.